kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Through the Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Untuk membiarkan keabadian kaisar menerobos keabadian dewa, ini bukanlah perkara sederhana, karena yang dibutuhkan adalah segala sesuatunya terjadi secara alami. Dan itu masih membutuhkan obat mujarab, senjata dan bantuan dari semua pihak. Dan yang paling penting adalah kita juga harus memahami kekuatan aturan. Kata nomor 7 perlahan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan yang berada di bawah sosok biru, sudah merutan kening. Bagaimanapun kondisinya sangat keras dan sangat rumit, sehingga Xiaoyan berpikir kali ini dia tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Karena menerobos membutuhkan obat mujarab, ini jelas bukan produk dewa biasa. Dengan kata lain, itu seharusnya obat mujarab yang lebih tinggi dari ramuan tingkat dewa. Adapun senjata dewa Xiaoyan tidak mengetahuinya. Mungkin itu sama seperti ketika Ding Mo bergabung ke dalam 8 penguasa berat yang sunyi, sehingga Xiaoyan dapat merasakan kekuatan aturan dari 8 penguasa berat yang sunyi. Dan hanya mereka yang memiliki kekuatan aturan yang memenuhi syarat untuk disebut senjata dewa. Dan yang paling penting adalah kekuatan aturan. Bahkan sampai titik ini tidak ada yang membantu Xiaoyan. Jadi dia hanya bisa memahaminya sendiri untuk mengontrol kekuatan aturannya. Hanya dengan cara ini, Xiaoyan dapat merobos keabadian kaisar menjadi dewa abadi yang menggunakan kekuatan aturan. Sehingga dia bisa menjadi lebih kuat. Di alam keabadian kaisar di mata Xiaoyan, dia jarang menyatu dengan makhluk hidup lainnya. Di bawah keabadian kaisar, semuanya seperti semut. Hanya saja, setelah Xiaoyan memasuki lingkaran keabadian kaisar, orang-orang kuat di sekitarnya sepertinya bermunculan. Seperti jamur yang muncul setelah hujan musim semi. Tapi sebenarnya memang begitu, karena sebelum Xiaoyan sampai pada titik ini, mereka yang kuat tidak akan melihatnya. Bahkan jika dia menundukkan kepalanya, Xiaoyan tidak ingin melihat lebih banyak. Sama seperti orang yang berjalan di jalanan, tidak pernah peduli berapa banyak semut yang terinjak sampai mati di tanah. Namun bukannya mereka tidak ingin melihatnya, hanya saja semua itu tidak terlihat sama sekali. Meskipun avatar dewa asli telah merobos ke alam leluhur dan tubuh untuk Xiaoyan dilengkapi dengan kekuatan abadi, sehingga dia memungkinkan dapat melawan keabadian dewa. Tapi selama Xiaoyan belum menerobos, maka Xiaoyan masih belum benar-benar masuki keabadian dewa. Sepertinya sangat rumit dan hampir mustahil untuk dicapai. Xiaoyan berkata perlahan. Bukan seperti itu, memang metode ini agak rumit, namun bukan tidak mungkin untuk mewujudkannya. Selama Anda berinvestasi cukup, tukarkan saja dengan sumber daya Anda, dan Anda masih bisa mendapatkannya dari beberapa monster tua. Misalnya ramuan, saya kira-kira ingat ada daftarnya penting untuk menyempurnakan 10 pil pengembalian mimpi, dan Anda juga bisa mendapat pil sebagai gantinya. Dan pil ini dinamakan Tiang Yi Dan, yang kualitas lebih unggul dari tingkat dewa, yang telah mencapai tingkat transendensi yang lebih langka. Mendengar jawaban nomor 7, Xiaoyan terlihat agak putus asa, jadi nomor 7 buru-buru melanjutkan. Adapun untuk senjata dewa, itu tergantung pada apa yang dibutuhkan. Anda juga bisa menukarnya dengan ramuan. Tapi total 3 ramuan ajaib perlu disempurnakan. Dan hal terakhir, Anda harus menyelesaikannya sendiri untuk memahami aturan. Dan ini bukanlah tugas yang mudah. Setelah Anda mengerti, Anda dapat menerobos. Tapi jika Anda tidak mengerti, Anda akan terjebak seumur hidup. Kali ini, sepertinya saya sudah bicara terlalu banyak. Nomor 7 terus berkata, hanya saja saat dia dapat mendengar dari kata-kata Xiaoyan, nomor 7 tidak berpikir bahwa Xiaoyan perlu menerobos keabadian dewa. Tapi dia berpikir bahwa Xiaoyan ingin membantu orang lain atau sesuatu yang lain. Bagaimanapun nomor 7 adalah pembisnis, jadi dia tidak memerlukan terlalu banyak dugaan.
Mungkin nomor 7 sendiri bahkan tidak menebaknya. Atau dia mungkin berpikir, tidak peduli siapa Xiaoyan, apakah dia sebenarnya adalah Suqian Taiyi atau bukan. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya, jadi dia tidak memiliki kecurigaan apapun. Ambil dua yang pertama dulu, adapun yang terakhir ini seharusnya tidak terlalu sulit. Dengan menyempurnakan 10 pil pengembalian mimpi dan 3 pil ajaib di masa depan, Anda bisa mencobanya terlebih dulu. Mendengar itu, Xiaoyan tidak menyangka bahwa nomor 7 benar-benar bisa menemukan jalan keluarnya. Jika Xiaoyan mencari cara untuk menerobos sendiri, pasti sulit untuk melakukannya dalam waktu singkat. Adapun cara lain, Xiaoyan bisa mencari banyak jalan untuk mengembangkan dirinya sendiri secara aktif. Tapi, adapun apa yang dikatakan nomor 7, Xiaoyan tidak peduli. Apakah barang yang dipertukarkan bermanfaat atau tidak? Bagi Xiaoyan, alkimia pada dasarnya adalah semacam latihan. Dan dia juga bisa mendapatkan resep pil tingkat tinggi langsung dari nomor 7. Jadi Xiaoyan juga setuju. Bagus, nanti saya akan menyerahkan bahan obat dan resep pil ajaib kepada Anda. Nomor 7 juga setuju dengan riang. 7. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu mudah diajak bicara. Bagaimanapun Anda dan saya belum pernah bertemu satu sama lain. Jadi mengapa Anda bersedia membantu saya? Xiaoyan bertanya langsung. Kecuali semua orang dalam pertemuan alam dewa kekacauan, hanya nomor 1 yang bisa mengetahui identitasnya. Jadi Xiaoyan tidak keberatan. Adapun alasan kenapa Xiaoyan ingin bertanya, itu karena dia merasakan sesuatu yang aneh pada nomor 7. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengusaha yang bepergian ke seluruh dunia. Tidak peduli apa alasannya, apakah itu cinta atau sesuatu yang lain. Dia pasti mengetahui banyak alkemis yang lebih kuat darinya, dan para alkemis tersebut adalah seorang alkemis transenden tingkat tinggi. Namun dia memilih bekerja sama dengan Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan juga merasa aneh. Meskipun kita tidak saling mengenal, kita semua berasal dari alam kekacauan. Mungkin saya kenal banyak alkemis yang kuat, tapi monster-monster tua itu memiliki temperamen yang sangat aneh. Jadi sulit untuk mempercayakannya pada mereka. Tapi karena Anda bertanya, saya juga akan berbicara belak-belakan. Dilihat dari ramuan pengembalian mimpi, pil obat mujarab ini harus menjadi batasnya. Namun kemajuan dalam seni pemurnian obat Anda sungguh mencengangkan. Ramuan tubuh Dewa Iblis yang Anda murnikan sebelumnya juga merupakan batasnya. Tapi dalam waktu yang singkat, Anda bisa melakukan terobosan. Saya adalah pengusaha, jadi saya harus mempertimbangkan masa depan. Jika saya bisa berteman dengan seseorang, yang pasti dia akan menjadi ahli alkimia. Lagi pula, ini untuk dijual. Jadi investasikan sejumlah uang di muka tidak rugi. Kata nomor 7 perlahan. Namun dalam kata-katanya tidak ada satu kalimat pun untuk menebak identitas Xiaoyan. Sepertinya dia memiliki kesan yang baik tentang kekuatan Xiaoyan, bahkan terlepas dari identitas Xiaoyan. Sebaliknya, dengan visi unik seorang pembisnis, yang Touju lihat adalah masa depan Xiaoyan. Memang benar, Anda telah bepergian ke seluruh dunia, dan saya mengagumi Anda. Kekhawatiran di hati Xiaoyan hilang. Dalam pertemuan alam dewa kekacauan saat ini, hanya nomor 6 yang memiliki hubungan permusuhan yang jelas. Adapun yang lainnya, Xiaoyan juga berharap bisa berteman dengan mereka sebanyak mungkin. Nilai dari menyempurnakan ramuan kali ini, apa yang Anda butuhkan sebagai imbalannya, dan Anda dapat berbicara dengan saya kapan saja. Tapi bukan berarti saya memiliki segalanya. Namun Anda seharusnya dapat menemukan sebagian besar darinya. Nomor 7 langsung mengungkapkan kepentingan kerjasama secara langsung. Lagi pula, ini adalah keuntungan terbesar bagi kedua belah pihak. Kali ini, saya belum membutuhkan sesuatu, dan saya akan menghubungi Anda jika saya membutuhkan. Xiaoyan menjawab dengan sopan. Setelah beberapa kata salam, keduanya baru saja mundur dari pertemuan terpisah, dan 7 pergi lebih dulu dan Xiaoyan ditinggal sendirian lagi sebelum nomor 1 muncul kembali.
Kirimkan token kuno Dewa Iblis Anda ke dalam batu giok. Mendengar itu, Xiaoyan langsung tercengang, seolah-olah nomor 1 selalu ada di platform batu miliknya. Segera Xiaoyan menggerakkan pemikirannya, kemudian membuka celah di lubang kosong dan mengirimkan token kuno Dewa Iblis Abadi ke dalam batu giok Suyu. Dibandingkan dengan cincin ruang, Xiaoyan sudah mengetahuinya retakan lubang kosong yang lebih praktis dan berbeda dengan cincin penyimpanan. Namun retakan pada lubang kosong sebenarnya bukanlah benda nyata, tapi sub ruang, dan itu seolah-olah tertanam dalam jiwa Xiaoyan. Jadi dapat dihubungkan kapan saja. Sekarang token kuno Dewa Iblis Abadi yang tidak lengkap menghilang ke dalam batu giok khusus Xiaoyan. Sesaat kemudian token kuno Dewa Iblis Abadi muncul di batu giok khusus Xiaoyan. Perintah ini diberikan kepada Anda, tapi karena Anda tidak dapat menyelesaikannya, jadi tidak ada imbalannya, kata nomor 1 perlahan. Terima kasih banyak. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit terkejut. Ada yang ingin saya tanyakan. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin membantu saya, kata Xiaoyan dengan serius. Apakah Anda tidak tahu kenapa? Nomor 1 tidak menjawab, tapi dia justru bertanya. Secara retori pertanyaan ini membuat Xiaoyan tercengang. Dia sepertinya tidak bisa memikirkan jawabannya, karena dia adalah reinkarnasi yang mulia. Atau, apakah itu ada hubungannya dengan Tuan Jahat? Di alam dewa kekacauan ini, Anda seharusnya sudah mengetahuinya. Betapa lemahnya Anda sekarang. Setelah Xiaoyan terdiam beberapa saat, nomor 1 segera memberitahu Xiaoyan jawaban yang sebenarnya. Jelas, tidak peduli apakah Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia atau Tuan Jahat. Alasannya adalah, nomor 1 tidak tahan pada pandangan pertama, karena Xiaoyan terlalu lemah. Mendengar itu, ekspresi Xiaoyan tampak membosankan. Meskipun jawaban ini benar, tapi itu sedikit memukul hatinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.